niat Bapak Ibu. Betul Pak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama niat. Yang kedua, kenapa Ibu bisa masuk dalam botol? Karena tutupnya dibuka. Bapak Ibu tahu apa siapa? Usahanya kalau mau berkah, pertama jaga hati, kedua pasang, yang ketiga usahanya jangan lupa buka tali silaturahim. Buka tali silaturahim. Orang kalau tidak mau buka tali silaturahim, tidak bermasyarakat, tidak bertangga yang baik, rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah. Rasulullah memberikan sebuah kunci, man ahabba ayubsatulahu fi rizqihi, siapa umatku yang ingin mau rezekinya dibuka, dilapangkan oleh Allah. Salah satu kuncinya apa? Falyasil rahimah, banyak-banyak membuka tali silaturahim. Bapak Ibu, banyak filosofi Bapak Ibu. Mas, tolong pegang mic-nya Mas. Kalau panggil Mas bukan lebih tua ya, lebih menghargai. Dipanggil Teteh bukan lebih tua, tapi lebih menghargai. Mas tolong pegang mic-nya seperti ini. Mic-nya pegang. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang koin berada dalam botol. Kalau koin keluarkan Bapak Ibu, coba dia pasti keluar. Punya niat, tutupnya dibuka. Betul Pak Ibu? Kalau masukkan sekali lagi Pak, masukin sekali lagi. Bapak ambil yang kedua kali. Mas, tolong tutupnya ditutup, botolnya ditutup. Sebentar, sebelum ditutup, coba cek dan recheck. Itu dalam tutup ada koin nggak? Ya, ini kepada jangan. Tidak ada. Tutup yang kencang Mas, tutup yang kencang. Sekarang mic-nya Mas, mic. Bapak Ibu, sekarang koinnya di mana? Dengarkan, ada suara tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak. Berarti kosong. Koinnya di mana? Tangan mana? Kiri. Di sini ada koin? Tidak. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaannya, kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka, betul Pak? Kalau ini botol sudah tertutup rapat seperti ini, kira-kira mungkin nggak koinnya bisa dimasukkan? Secara logika tidak mungkin Pak, karena botol sudah tertutup rapat. Pertanyaannya Bapak Ibu, Pak Punten, kalau kita melihat sesuatu yang tidak mungkin dengan mata kepala kita, tiba-tiba jadi mungkin. Tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Maka kayaknya ujian dari Allah. Contoh, punya tetangga kerjanya sehari-hari tukang sapu, minggu depan punya mobil Alphard Bu. Nggak mungkin. Wah, jangan-jangan punya tuyul nih, jangan-jangan pesugihan nih, jangan-jangan merampok nih. Kenapa sih Bapak Ibu? Kita itu kalau melihat sesuatu yang tidak mungkin dengan mata kepala kita, tiba-tiba jadi mungkin. Kita jarang bisa jaga hati, selalu berburuk sangka. Betul Bapak Ibu? Hati-hati, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa meraih sebuah keberkahan. Rasulullah aja bisa mi'raj Pak, naik ke Sidratul Muntaha. Jawabannya di mana? Mungkin Isra Mi'raj alladzi barakna haula. Perjalanan Rasulullah dikelilingi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berkah tidak ada yang tidak mungkin. Seperti ini, apabila akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Masukin koin dari arah bawah. Mungkin Bapak Ibu? Baca salawat, jangan ada yang berkedip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Koin sudah berada dalam botol. Mas, coba cek dan recheck, cari lubangnya di mana Mas. Cari aja lubangnya di mana. Bapak Ibu mohon maaf, sulap kokolin Pak, sulap-sulap yang spektakuler Pak. Habis kokolin mainkan, silakan dicek dan recheck. Kalau sulap yang tidak boleh disentuh, tidak sulap yang tradisional. Bapak Ibu mohon maaf, kokolin itu apapun yang kokolin lihat Pak, insya Allah bisa kokolin sulap. Suka meneliti, nggak ada asap kalau nggak ada api. Tapi kalau Bapak Haji Fauzi Pak yang pakai baju kaos ini Bapak angkatnya kokolin. Beliau ini yang mengatur semua jadwal ceramah dan syutingnya kokolin. Beliau ini seorang dosen elektro yang ngajarnya di UI dan Trisakti. Bapak Haji Fauzi ini bermain sama elektro Pak. Apapun yang kita mau bentuk elektro dibikin sama beliau Pak. Mau bikin ruang meeting, teknologi canggih, keamanan dengan teknologi canggih di Pemda, di perusahaan, di kantor-kantor, bikin sound system Bapak Ibu di masjid, apartemen, musola dan sebagainya, itu Bapak Ibu yang merancang baru. Beliau harus merakit sendiri. Di rumah beliau punya home industri. Beliau ini apa yang kita mau dibikin sama beliau Pak, bukan jual produk, mau bikin beliau dibikin sama Bapak Ibu yang beliau. Sekali beliau ini jadi, langsung beliau memberikan garansi seumur hidup. Selagi beliau masih hidup, garansi beliau selama-lamanya.
Karena bapak itu berani sama elektro bapak ibu. Ini kalau musola ada kenal sama Starbucks, masjid apartemen dan sebagainya, callingnya bapak Haji Fauzi pak. Selasa lagi merancang sound terbesar yang ada di Masjid Pemda Kampar dan Jambi bapak ibu yang berbahagia, dan merancang teknologi sekolah yang tercanggih, sekolah percontohan terbaik yang ada di Pekalongan. Itu sekolahnya beliau yang merancang sound dan teknologi canggih. Bapak ibu yang berbahagia, pokoknya oleh bermain terus menguasai 3 perkara mas: matematika, fisika, dan kimia. Makanya terik dari Kobozer, Demian, Limbat bisa Kokolin mainkan. Dan Kokolin menghafal yang keempat, Kokolin menghafal Quran 30 juz insya Allah untuk menyampaikan filosofi dakwahnya Kokolin bapak ibu. Mas, kita cek ini loh botol, ada lubangkah atau tidak ada lubangkah, kita cek dengan ilmu fisika mas, biar jemaah yakin. Tutupnya tolong dibuka mas. Sudah? Sekarang ini botol tempelin ke mulut mas, tempelin ke mulut seperti ini sampai mentok kalau bahasa Jawa. Tempelin banyak mas, tempelin kencang. Tempel, sudah. Sekarang tiup. Tangan kirinya rasakan mas. Ada aminkah keluar dari botol? Ada yang keluarkan dari botol? Tidak ada. Tidak ada pak. Realisasinya bapak ibu, kalau ini botol ada yang keluar, tandanya botolnya berlubang. Setuju bapak ibu ya? Sekali lagi mas, tiup yang kencang mas. Mas, jangan kencang-kencang mas, khawatir anginnya malah keluar dari belakang mas. Ada yang keluar dari botol enggak? Tidak ada. Kok dari belakang tadi perasaan ada angin sih mas? Oh perasaan doang ya mas ya. Kipas angin ya. Oke mas, tutup sekarang mas. Tutup sudah. Sekarang gantian ya mas. Mas ngecek tidak punya lubang, gantian. Pegang mic-nya mas. Koko yang ngecek ya mas. Mas yang terdekat sebagai saksi. Mas perhatikan mas. Ini botol aqua. Coba lihat ada label halalun. Bapak ibu, ada label halalun. Bapak ibu tahu filosofinya apa? Usahanya kalau mau berkah, pertama jaga hati, kedua pasang niat, ketiga buka tali silaturahim, yang keempat usaha, tolong usaha yang halal bapak ibu. Usahanya kalau tidak halal, dikasih amanah berkhianat, rentenir, jual narkotika, apalagi bapak ibu bermain judi, dimakan jadi darah dan daging tubuh daging yang tidak halal pak. Daging tidak halal tidak akan pernah berkah. Kalau punya anak yang tidak berkah, tidak membawa kebaikan, orang tua evaluasi diri pak. Nafkah yang kita berikan halal atau tidak halal. Tumbuh daging yang tidak halal, kalau tumbuh daging yang tidak halal, jadi anak yang tidak berkah, tidak pernah membawa kebaikan bapak ibu yang berbahagia. Mas, boleh ngobrol-ngobrol enggak? Dari mana Anda kemana? Dari sini Anda ke sana. Bolehkah kalau bertanya, Mas ganteng ini siapa sih namanya? Namanya Thayyib Nur Arifin. Namanya Thayyib. Mas apanya suku mas? Bukan biksu? Bukan ya. Mas Thayyib ya. Oke, Mas Thayyib tinggalnya di mana? Kampung Tengah. Tinggalnya di Kampung Tengah. Mas Thayyib yakin tinggal di Kampung Tengah? Yakin tidak? Yakin. Bukan tinggal di rumah mas. Mas Thayyib, tolong kembalikan yang punya koin mas Thayyib kepada ibu nanti yang punya koin ya. Aku selesai acara kembaliin ya. Kita doakan mas Thayyib semua, semoga jamaah al-hikam semua yang hadir semua meraih keberkahan. Amin. Pak Kapolseknya berkah, pengurus kita berkah, tokohnya berkah, semuanya berkah. Belum selesai Bapak Ibu, belum selesai Pak. Pak mohon maaf, kalau tadi kan masukin koin yang kecil Pak, itu kecil gampang sekali karena koinnya memang kecil Bapak Ibu. Sekarang Bapak menguji mata kita yang lebih dahsyat lagi, mencoba masukin sebuah handphone. Ini kalau handphone masukin dalam botol ini mungkin tidak? Mas Thayyib mungkin tidak? Tidak. Mungkin. Tidak mungkin. Bapak Ibu kita akan ngomongin sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi tolong dari melihat dan dengar tolong jaga hati karena mata telinga ujian dari Allah. Boleh pinjam handphone? Siapa yang punya handphone yang murah-murah? Asia, Nokia atau Flexi Pak? Kok butuh handphone yang murah-murah, yang tipis-tipis? Enggak utama nanti handphone yang berubah jadi BlackBerry. Itu aja Pak yang lebih murah Pak. Kita akan masukin handphone di dalam botol aqua. Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Jangan ada yang berkali Bapak Ibu baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Sekarang handphone sudah berada di dalam botol. Wah, jangan-jangan Kokolin dukun. Jangan-jangan Kokolin menggunakan media jin. Jangan-jangan Kokolin paranormal. Nauzubillah. Dari melihat dan dengar tolong jaga hati. Kalau salah jangan tuduh orang sembarangan Pak. Kalau salah jadi fitnah. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Ingat Bapak Ibu, orang Islam usahanya nggak boleh pakai dukun. Tidak boleh usahanya
jimat, tidak boleh usaha menggunakan media jin, dan tidak boleh gara-gara usaha bermain santet. Na'udzu, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum taubatan nasuha. Taubat sesungguhnya, kalau dia tidak mau taubat, hidupnya, usahanya, rezekinya, jabatannya, bahkan keluarganya tidak akan berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu, ini kecepatan tangan Kokoli Pak. Kecepatan tangannya Kokoli. Kokoli itu paling gampang masuk di benak ke dimensi yang lain dalam sekejap mata. Makanya Kokoli dapat penghargaan dari Muri sebagai dai kecepatan 1000 tangan Pak. Penghargaan dari Trans 7 sebagai dai unik. Mas, ini handphone masuknya gampang Mas, keluarnya yang paling susah. Ilmunya belum ketemu Mas. Mas tahu nggak filosofinya? Masuk gampang, keluar susah. Orang itu Mas, kalau ngutang gampang, ngembalinya yang susah. Betul nggak Bapak Ibu? Kelihatan wajah-wajah ngutang. Bapak Ibu, siapa yang sengaja berhutang, memang punya niat, memang tidak mau dia kembalikan, Allah akan binasakan rezekinya. Tapi siapa yang berhutang karena benar-benar kepepet, ingin cepat-cepat dia kembalikan hutangnya, Allah akan lapangkan rezekinya. Hati-hati yang punya hutang ya Pak, tergantung niat. Jangan hutang belum dibayar, bisa beli lain-lainnya, tapi hutangnya nggak mau dibayar, Allah binasakan rezekinya, dan rezekinya tidak akan pernah berkah. Masuk gampang, keluar susah. Orang kalau hutang gampang, ngembalinya yang susah. Mas, cari pisau cutter Mas. Cari pisau cutter, ada pisau cutter kan Mas? Tolong cari Mas. Karena masuk gampang, keluar susah Pak. Soalnya nggak bisa keluarin Pak, harus follow dengan pisau cutter. Pegangnya Mas, pisaunya keluarkan. Hati-hati. Ambil, pulang lagi, putar lagi, keluarkan pisaunya. Oke, Mas pegang mic-nya pegang, pinjam pisaunya Mas. Tolong pegang Mas. Oke, Mas siapa tadi? Mas Toyib. Makasih Mas Toyib ya. Hatur nuhun, matur sembah suwun, sesek nikam siap. Ari mata gode Mas. Silakan kembali ke alamnya Mas. Jahat. Jahat. Oke Pak, boleh ke depan sebentar Pak? Boleh sebentar? Oke, Bapak boleh kenalan namanya siapa Pak? Pak Hairul, warga sini Pak Hairul? Iya, Pak Hairul handphone Nokia ya Pak Hairul ya. Kokolin boleh tanya satu pertanyaan ya Pak ya. Pokoknya jangan berbohong Pak. Orang Islam kalau semakin banyak berbohong semakin tidak berkah Pak. Karena Rasulullah selalu aman jujur. Alaikum bisedeki karena sudah jujur. Fa'ina sedekah yahdilal bir. Kejujuran itu merupakan sebuah keberkahan. Wal biru yahdilal jannah. Keberkahan itu memang tak ada ke dalam surga. Bapak Ibu, Mas Koi Bapak Pak Khairul, maukah handphone Nokia-nya? Bapak harus kuncinya dua Pak. Satu mau, punya niat mau, kedua yakin. Pak Khairul, maukah handphone Nokia-nya dirubah dari handphone BlackBerry Q10 dengan harga 5 jutaan? Pokoknya akan berbohong Pak. Semua dokumen akan pindah Bapak Ibu. Pokoknya akan berbohong. Tapi Pak Khairul harus yakin ya Pak. Harus yakin. Pak Khairul maukah handphone Nokia-nya dirubah jadi handphone BlackBerry Q10 dengan harga 5 juta? Mau nggak Pak? Mau banget. Sudah yakin banget Pak? Mau banget. Jawabannya mau banget. Pak Khairul yakin tidak? Yakin. Kau tidak akan berbohong, tidak akan berbohong Pak Khairul. Pak mau tidak? Mau. Yakin? Yakin. Pak Khairul, sekarang sudah jam 12 malam. Besok siang Pak Khairul berapa handphone ya Pak? Sudah tambah ya Pak Khairul ya. Terima kasih ya Pak Khairul ya. Tambah ya Pak Khairul ya. Terima kasih ya Pak Khairul. Bapak Ibu yang berbahagia, kita doakan Pak Khairul semoga semakin berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, karena sudah malam Pak, filosofinya banyak sekali. Nanti bisa detailnya bisa dibaca di bukunya Kokolin. Mau berikan posisi tiga Bapak Ibu, usaha yang berkah, jaga hati, baik dan halal, buka tali silaturahim, tidak apa lagi? Usahanya yang tadi apa? Halal. Yang baik dan halal. Dan yang keempat, usahanya tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus
Tidak boleh putus asa. Pak, maaf, ini pengalaman sebetulnya Kokolim, Pak. Sampai Kokolim mengurus babul rahasia menggapai keberkahan. Kokolim dulu ketika usaha Pak tidak kenal putus asa. Walaupun sampai diusir sama orang tuanya Kokolim, bukan hanya diusir Pak, bahkan diasingkan dari keluarga. Gara-gara usaha mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam. Lim, iya Pak. Oh dengar, lu orang masuk Islamnya Lim. Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya. Kalau orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar. Keluar kamu dari rumah, Bapak Ibu. Gara-gara Bapak usaha modal agama Islam Pak Kokolim diusir dari rumah, bahkan diasingkan dari keluarga. Gak punya orang tua, gak punya tempat tinggal, tidak punya sanak famili, tidak punya keluarga. Apakah lantas Kokolim mengatakan, wow begitu? Lalu puasa Pak kembali ke agama Buddha? Oh nehi, tidak layak. Kokolim punya prinsip, Kokolim boleh tidak punya orang tua, boleh Kokolim tidak punya sanak famili, tapi jangan sampai Kokolim tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha tidak boleh kena putus asa. Orang yang putus asa Pak, dia tidak punya Allah. Betul? Sampai bunuh diri, sampai mencuri dan sebagainya. Usaha aja dia putus asa, dia tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yakin akan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini pengalaman sebenarnya Kokolim Pak. Sampai Kokolim juga rahasia menggapai keberkahan. Bapak Ibu, ntar Pak sedikit lagi Pak, tahu orang Cina enggak Pak? Bu, tahu orang Cina? Tahu. Orang Cina itu kata baginda Rasulullah, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kata jauh-jauh ke negeri Cina, Pak. Ongkosnya mahal Pak. Orang Cinanya sekarang ada di sini. Bapak Ibu tahu orang Cina? Orang Cina termasuk Kokolim, apalagi bapaknya Kokolim. Jujur Pak, paling sulit kalau nyebut huruf R. Kokolim dulu kalau nyebut huruf R Pak agak bisa. Kalau ngomong hari-hari ali, lu orang, ular lari lurus, ular lari lurus. Hanya R itu paling sulit Pak. Kokolim dulu ketika usaha mendalami Islam, belajar membaca Al-Quran, belajar ngaji. Paling benci dulu kalau belajar ngaji ketemu huruf roh. Roh paling anti, roh lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi tidak punya putus asa Bapak Ibu. Kokolim dulu ketika baru-baru masuk Islam Pak, Kokolim dia azan. Kokolim ketika baru-baru masuk Islam pegang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Cina baru masuk Islam Pak, azannya tidak fasih. Tapi Kokolim kuncinya tidak boleh kena putus asa. Subhanallah, setiap kali Kokolim yang azan itu jamaahnya datang ramai luar biasa, tidak seperti biasanya. Kokolim kirain mau sholat berjamaah, ternyata mau lihat Cina gila. Ini Cina gila dari mana azannya begini? Ya Allah ya salam, tidak kenal putus asa. Bapak Ibu, doa usaha Pak. Singkat aja, I-nya apa Pak? I-nya adalah ikhlas. Niatkan semata-mata mengharap ridha Allah. Bapak Ibu, sehebat apapun kita doa usaha, kalau tidak ikhlas, niat yang pertama bukan mengharap ridha Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah dan tidak akan pernah mendatangkan sebuah keberkahan. Bapak Ibu, Kokolim itu kalau mau kemana saja Pak, selalu pasang niat, Ilahi Rabbi anta maksudi waridha matlubi. Ya Allah, Engkaulah tujuan hidupku ya Allah, Engkaulah Tuhanku ya Allah, hanya keridhaanmu yang kupinta ya Allah. Memasang niat ikhlas. Tapi jangan salah paham Pak, ikhlas yang tahu cuma urusan dia sama Allah. Manusia tidak boleh kecampur dalam urusan ikhlas, karena berkaitan dengan hati. Yang tahu cuma dia sama Allah. Kalau manusia sama manusia namanya bukan ikhlas, namanya ridho. Ridho bisa sama Allah, bisa sama manusia. Rasulullah memberikan kunci ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Amin. Doa, usaha, I-nya ikhlas. T yang terakhir apa? Tawakal. Baru T ya Pak, tawakal. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surat Ali Imran 159 Allah berikan kunci.
kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, maka serahkan semuanya kepada Allah. Faiza azamta, kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, perhatian, bulat. Ada proses Pak. Kalau ini namanya faiza astorta, kau garis lurus. Ini astorta dari kalimat statoro, makanya pengurus penggaris bahasa mistoro, gak ketemu Pak. Tapi kata Allah faiza azamta, kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, bulat, ada proses, ada duit, ada doa yang selalu dia panjatkan, ada doa restu ibu dan bapaknya, ada sholat 5 waktu yang selalu dia jaga. Apalagi bisa dia tambah sholat sunnah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha. Dia apalagi dia lebih cinta salawat daripada dia cinta nyanyi. Perbanyak salawat, usahanya dia bisa jaga hati, tidak sombong, dengki, pelit, bakhil, iri hati, berburuk sangka, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan. Usahanya yang baik dan halal. Usahanya tidak kena putus asa, tidak kedukun, tidak bermain judi, tidak pakai jimat-jimat, tidak menggunakan media jin, dan tidak bermain santet. Ini apa? Ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, baru T-nya tawakal. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang Islam yang bisa meraih sebuah keberkahan. Ingat Bapak Ibu, manusia hanya mampu duit, doa, usaha, ikhlas. Tapi manusia tidak berhak menentukan segala-galanya. Dalam surah Luqman Allah tegaskan ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu. Goda, manusia tidak ada yang tahu apa yang dia kerjakan esok hari, apa yang terjadi esok hari, manusia tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Betul Bapak Ibu? Setuju Pak? Boleh jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, barangkali yang duluan dipanggil oleh Allah, kokolin yang belakangan. Atau Tapi boleh kokoli jadi yang juga barangkali kokolin yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. sama Nah, aja. sama aja ya Pak. Biasanya kalau Ustadz Kiai Pak harus belakangan ya Pak. Kalau Ustadz Kiai duluan Pak, pas siapa yang ceramah Bapak Ibu? Itu mah rahasia Allah. Mau berkah Bapak Ibu, amalkan duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Bapak Ibu, nanti detailnya bisa dibaca di bukunya Kokoli. Yang ingin belajar meraih keberkahan. Buku ini kalau diceramahkan 5 jam nggak selesai, sementara waktu kita terbatas. Sudah 1 jam 1 jam 30 menit foto siah tanpa terasa Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, ini buku dakwah bil qalam ya Pak, dakwah dengan cara menulis. Efisien sepanjang masa. Kalau sekarang dakwah bil lisan, dakwah dengan cara ngomong seperti ini Pak, nggak efisien Pak, waktunya terbatas, masih hidup dan masih sehat. Kalaupun sudah tiada, selesai dakwahnya pun. Tapi kalau dakwah bil qalam dengan menulis, efisien sepanjang masa. Bapak Ibu, Pak Kolim sudah menulis 4 buah buku Pak. Tapi maaf, semuanya bukan sembarang tulisan. Semuanya hasil penelitian, pengalaman spiritualnya Pak Kolim. Tapi ini buku yang paling lama Pak Kolim teliti Pak. Rahasia menggapai keberkahan selama 17 tahun meneliti. Bapak Ibu, kalau buku ini mau kita beli Pak, lalu dibaca sungguh-sungguh, akan terinspirasi bagaimana cara belajar meraih sebuah keberkahan. Kalau sudah berkah, tulis nama kita Bapak Ibu. Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta, letakkan dalam lemari Pak. Andaikan kita sudah meninggal dunia, ini buku masih utuh, kenang-kenangan orang tua buat anak cucunya, dibaca sama anak cucu kita. Mereka akan belajar jadi anak cucu yang berkah, yang nanti juga akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Bapak Ibu, ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, Bapak Ibu berikan kado buku ini sebagai kado pernikahannya. Dia dibaca, belajar meraih rumah tangga yang berkah. Mau jadi pemimpin, pengusaha, pedagang, bisnis, baca buku ini agar terinspirasi menjadi pengusaha, pemimpin, pedagang yang berkah dunia dan akhirat. Bapak Ibu mohon maaf, ini buku sudah pernah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika diteliti buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, jabatan, usaha, jodoh, serta sukses dunia dan akhirat? Jawabannya ada di buku ini. Tapi maaf Bapak Ibu, ini buku sudah habis terjual 900.000 eksemplar dalam kurun beberapa bulan. Kemarin halal bihalal diundang oleh Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Jokowi Bapak Ibu di kantor Gubernur DKI beliau melepaskan jabatan seorang gubernur menjadi seorang presiden. Bapak Insinyur Haji Jokowi Bapak Ibu mengambil 500 eksemplar di ban gratis yang hadir waktu itu biar semuanya belajar meraih sebuah keberkahan. Kemarin juga ceramah di Basarnas, Bapak Direktur Operasional Basarnas mengambil 500 eksemplar
dibagi gratis yang hadir waktu itu, karena ada orang-orang kaya kalau beli buku ini Pak diambil semuanya, dibagi gratis kepada jamaahnya, sedekah jariah buat dia. Kemarin juga ceramah di Wali Kota Lampung, Bapak Wali Kota Lampung bakal mengambil 5.500 eksemplar dibagi gratis kepada warga Lampung waktu Bapak Ibu, biar semuanya belajar meraih sebuah keberkahan. Bapak Ibu mohon maaf, ini buku tidak masuk Gramedia. Tidak masuk Gramedia, juga tidak ada di toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Nanti kalau mendapatkan buku ini Pak, nanti selesai ceramah bisa dapatkan di panggung. Kokolim bawa sekitar 300 eksemplar. Satu bukunya impaknya 50.000. Lalu plastik belakangnya kalau dibuka, dirobek plastiknya, bawa ke Kokolim, Kokolim tanda tangan langsung insya Allah. Setelah itu kita boleh foto-foto bersama sebagai kenang-kenangan Kokolim silaturahim di Musola Al-Hikam yang kita cintai ini. Tapi buku yang satu ini, yang ini gratis Bapak Ibu. Yang satu ini gratis kepada buat Bapak Ketua DKM Musola Al-Hikam Al-Mukarram Bapak Bapak siapa tadi? Bapak Agus Purnomo Pak. Kepada Bapak Ketua DKM Musola Pak, boleh Pak? Pak Agus Pak, yang mana Pak ya? Pak Bagus, silakan. Pak Bagus ya, Bapak Bagus Purnomo. ya, Pak Bagus, ini hadiah Kokolim Pak sebagai Bapak Ketua DKM Musola. Semoga bisa dibaca diamalkan ya Pak ya. Semoga jamaah Musola Bapak ini semuanya berkah dunia dan akhirat. Makasih ya Pak Bagus ya. Syazani Pak Bagus. Bapak Ibu, nanti kalau mendapatkan buku ini Pak, selesai doa bersama, dapatkan di panggung bersama staf Kokolim, impanya 50.000. Nanti selesai doa bersama, tunggu 5 sampai 10 menit. Setelah itu aku masih pulang Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, sebenarnya ada penutup Pak, kesimpulan Pak. Toko ini merubah air teh yang beriti jadi air bening, lalu perlu jadi Fanta, Coca-Cola, kopi sudah sebagainya. Tergantung permintaan kita mau berubah jadi air apa. Tapi karena waktu sudah malam Bapak Ibu ya, sudah hampir jam setengah 1 malam. Besok pagi kita masih ada kegiatan. Insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan. Nanti filosofinya rasanya mencapai keberkahan bisa diperdalami, dibaca di bukunya Kokolim. Ya ini belajar meraih keberkahan. 50.000 bisa mendatangkan 50 juta Insya Allah Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar meraih keberkahan, bahkan berkah Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian dari Kokolim. Yuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan buat orang tua kita, guru kita, para donatur kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya dari peringatan Maulid, keluarga kita, kampung kita, pemimpin kita, juga tokoh-tokoh masyarakat kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Semoga meraih keberkahan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin semuanya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Semuanya astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu, karena sudah malam, permintaan Bapak Ketua DKM kita, Bapak PP doa di sini, Pak Kiai, Pak Ustadz mau beridoknya. Bapak Ibu yang berbahagia, yuk kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti selesai doa bersama, jangan langsung bubar sebelum ditutup oleh pembawa acara. Kita hormati majelis taklim, Allah, Rasul dan malaikatnya insya Allah akan memuliakan kita. Kalau kita acara seperti ini Bapak Ibu coba lihat di atas kita, para malaikat bertasbih berzikir akan mengaminkan doa-doa kita. Bubar setelah doa bersama tutup oleh pembawa acara. Bapak Ibu angkat tangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahabat Rasul ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami jamaah Mushol Al-Hikam ini ya Allah
berkumpul tempat yang sangat mulia ini ya Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi ya Allah, dalam rangka menuntut ilmu manfaat tali silaturahim di antara kami ya Allah. Ya Allah, barokah peringatan Maulid ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering kurang bersyukur atas nikmat yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering kurang bersabar, sering kurang bersabar terhadap ujian darimu ya Allah, sering kecewa dengan takdirmu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, jadikanlah harta kami, keluarga kami, jabatan kami, kampung kami berkah dunia dan akhirat ya Allah. Wafatkanlah kami suatu hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami suatu hari nanti dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan beranjak sebelum ditutup oleh pembawa acara. Bapak Ibu nanti bisa buka di situsnya Kokolim di www.kokolim.com www.kokolim.com. Yang senang sama dunia maya, Facebook, Twitter dan sebagainya, cari saja nanti di Kokolim Dai Illusionis atau Kokolim Dai. Kita bisa silaturahim dunia maya insya Allah. Terima kasih. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung duri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Hadza min fadlir rabbi. Bapak Ibu, biar berkah, mohon keikhlasannya. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong tangannya diangkat setinggi dada. Tolong tangannya diangkat setinggi dada. Tolong tangannya dibalikin, dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Kokolim, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian untuk Ustaz dari Kokolim yang sudah berkenan hadir bersama kita.